kabar? Nah, di beberapa video kan Pak Darwi udah pernah menjelaskan tuh sedikit-sedikit apa itu community based security. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut. Sebenarnya apa sih Pak community based security itu? Community based security itu lebih kepada peran serta masyarakat, keterlibatan masyarakat, baik itu di dalam lingkungan masyarakat atau di lingkungan proyek, bahkan di lingkungan komunitas masyarakat itu sendiri, gitu ya. Peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada lingkungannya. Dalam konteks yang selalu saya bahas yang tadi kamu udah singgung, kita membahas tentang peran serta community based security di dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas sebuah tempat industri. Katakanlah pabrik atau ada oil and gas, ada tambang dan segala macam. Masyarakat kita libatkan dan masyarakat berperan aktif sehingga tujuannya yang dibangun community based security adalah pendekatan yang dibangun gitu ya, yang berfokus pada peran masyarakat secara aktif dalam melindungi lingkungan dan komunitas mereka dari berbagai bentuk ancaman keamanan. Okay. Berbagai macam bentuk keamanan ini misalnya apa? Gini loh, di masyarakat kan banyak peran serta berbagai macam pihak gitu ya. Kamu pernah tahu nggak namanya Toga Thomas? Enggak, apa tuh? Wah, nggak pernah tahu istilah Toga Thomas. Toga Thomas itu tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tahu, tapi disingkatnya nggak tahu. Singkatannya Toga Thomas. Nah, selain Toga Thomas ada lagi yang lain gitu ya. Ada tokoh masyarakat gitu ya, tokoh pemuda gitu ya. Bahkan ada sejumlah LSM gitu ya. LSM bentuknya macam-macam gitu ya. Ada LSM yang menyangkut lingkungan hidup, ada LSM yang menyangkut kepedulian terhadap perlindungan ketenagakerjaan terhadap masyarakat gitu ya. Yang biasanya hanya ada beberapa, tidak semua gitu ya. Ada beberapa LSM yang memang arah dan tujuannya itu adalah melindungi kepentingan masyarakat. Namun ada beberapa juga, dan ini ini lebih kepada oknum gitu ya. LSM yang hanya memanfaatkan kondisi kelemahan di beberapa faktor menjadi sebuah ladang penghasilan gitu ya. Itu istilahnya mereka menciptakan kondisi. Nah, dengan terbangunnya community based security, kesadaran masyarakat betapa arti pentingnya lingkungan mereka, betapa arti pentingnya proyek tersebut terhadap mereka karena telah memberikan dampak gitu ya, dari sisi ekonomi gitu ya, dari sisi infrastruktur yang berkembang. Itu akhirnya masyarakat menjadi sebuah kekuatan dalam menjaga lingkungannya dan memastikan kegiatan proyek itu berjalan sesuai dengan harapan. Jadi azasnya sebenarnya community based security antara masyarakat sekitar dengan pabrik di mana tempat produksi itu adalah azas saling menguntungkan. Azas manfaat dari kedua belah pihak. Seperti itu. Berarti di community based security ini masyarakat tuh turut serta dalam bertanggung jawab atas keamanan lingkungan sekitar ya? Iya. Terus jadi mereka tuh kayak ngelaporin kalau ada kegiatan mencurigakan atau aktivitas kayak gimana gitu? Iya, itu kamu udah ngerti. Jadi kurang lebihnya community based security adalah bagaimana membangun hubungan emosional dan keterikatan antara satu industri dan lingkungan masyarakat tersebut, sehingga di sini akan terbangun simbiosis mutualisme, bahwa pabrik atau tempat di lokasi lingkungan masyarakat tadi dapat dipastikan produktivitasnya mereka itu tidak terganggu, tidak ada hambatan. Masyarakat in return, masyarakat juga merasakan manfaat atas keberadaan pabrik tersebut. Sehingga potensi-potensi masyarakat tadi terjalinlah hubungan emosional dengan cara membangun community based security. Karena kedua belah pihak itu sudah terbangun kedekatan emosional yang memiliki benefit di antara pihak. Nah, konsep dasar dari pendekatan ini adalah bagaimana masyarakat juga diberitahu tentang risiko keamanan, mereka memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka, sehingga tanpa disadari masyarakat ini menjadi tenaga keamanan yang akan menjaga komunitasnya sendiri.
Itu sampai seperti itu di community based security. Nah, community based security atau keamanan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang banyak digunakan pada saat ini. Saat ini banyak digunakan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan. Pendekatan ini melibatkan pemberdayaan komunitas untuk menyelesaikan masalah keamanan daripada hanya mengandalkan penegak hukum. Kenapa seperti itu? Karena penegak hukum terbatas tenaganya. Dan mereka tidak berada setiap saat di setiap tempat gitu ya. Sehingga peran serta masyarakat sangat penting dalam hal ini. Nah, pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah keamanan ini menjadi hal yang sekarang sangat membantu gitu ya. Bahkan beban biayanya pun akan turun gitu ya. Jadi pembahasannya kita tentang memperbaiki tingkat keamanan masyarakat di lingkungan itu kita bisa perinci lagi gitu ya. Bahwa pendekatan ini memusatkan perhatian kita pada keterlibatan misalnya dalam lingkungan perumahan gitu ya. Penghuni dalam proses mengambil keputusan. Misalnya ada hal-hal yang sifatnya di dalam lingkungan perumahan saja. Kita mulai dari lingkungan perumahan. Apa nih yang menjadi atensi bersama untuk mengamankan? Misalnya contohnya akses kontrol gitu ya. Masyarakat dilibatkan. Bahwa masyarakat akhirnya merasa bahwa proses akses kontrol bukanlah proses yang menghambat ruang gerak. Namun mereka dapat memastikan dengan adanya akses kontrol tersebut, masyarakat yang berada di dalam lingkungan tersebut merasa aman gitu ya. Mereka bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Lalu kita juga kembangkan hubungan antara penghuni dan pemimpin masyarakat sekitar. Bahwa walau bagaimanapun lingkungan penghuni ini juga butuh hubungan gitu ya dengan pihak luar. Misalnya apa? Misalnya kalau di kepolisian pospol terdekat atau polsek terdekat, terus bagaimana membangun hubungan lagi dengan pihak pemadam kebakaran terdekat. Nah, hubungan yang terjalin ini akan mempermudah yang sifatnya nanti in emergency situasi. Kenapa? Karena sudah terjalin hubungan kedekatan, mampu mengkomunikasikan masalah-masalah yang dihadapi gitu ya. Ini akan menjadi sebuah jalan keluar terbaik dibanding kita mengatasi sesuatu setelah sesuatu terjadi namun kita tidak punya hubungan baik. Jadi community based security itu dibangun berdasarkan hal tersebut. Dilibatkan semuanya, penghuni dalam lingkungannya, pemuka masyarakatnya dan segala macam, bahwa pada akhirnya kita bicara bagaimana membangun sebuah hubungan atau teamwork seperti di dalam sebuah lingkungan kerja. Ini kan tadi kan ada pabrik, terus ada lingkungan rumah. Selain dua lingkungan itu ada lingkungan lain nggak Pak yang bisa jadi community based security ini? Sebenarnya proyek apapun, industri apapun, gitu ya, sebaik-baiknya adalah membangun community based security. Karena dengan membangun community based security, masyarakat nih yang merasa misalnya tambang lah, misalnya kita bilang ada tambang atau ada oil and gas gitu ya, atau ada forestry, atau ada plantation. Begitu masyarakat merasa bahwa memiliki kepentingan bersama, memiliki keuntungan yang dapat dinikmati bersama, maka yang timbul di situ adalah sense of belonging, rasa memiliki. Nah, begitu rasa memiliki ini dimiliki orang masyarakat, maka dapat dipastikan potensi ancaman, potensi gangguan itu akan turun ke titik terendah. Dengan kata lain, masyarakat yang berada di dalam ring 1 itu sudah menjadi sebuah perkuatan. Jadi kalau kita bicara tentang ini proyek kompleks gitu ya, di luar ini masyarakat, maka sebenarnya proyek ini dengan membangun community based security, dia sudah punya satu ring lagi yang mampu mengamankan atas potensi ancaman yang terjadi di dalam ring dalam ini. Iya, benar. Oke? Nah, jadi kebayang kita nggak perlu keluar biaya tambahan, gitu ya. Bagaimana cara membangun community based security? Ya, pertama proyek tersebut harus mampu mengkomunikasikan kita ini ada kegiatan, kepada masyarakat ada kegiatan apa, itu satu. Lalu kegiatan itu kamu pernah dengar saya ngomongin tentang bagaimana kita mensosialisasikan di PLTA. Kalau itu pekerjaan dikerjakan begitu saja dan tidak dapat dikomunikasikan dengan masyarakat dengan baik, maka pasti demo. Pasti. Berarti proyek tersebut belum mampu membangun community based security yang baik. Betul. Nah, begitu kita ada kegiatan
kita mampu mengkomunikasikan masyarakat, terus masyarakat melihat gitu ya bahwa mereka dilibatkan, mereka dapat berperan, bahkan atas kegiatan proyek tersebut masyarakat juga menikmati hasilnya yang mereka bawa pulang. Nah, kebayang nggak akan ada masyarakat yang berada di luar ring tersebut, masyarakat yang lain gitu ya, yang mampu datang dan mengganggu proyek. Iya benar. Dan itu biayanya jauh lebih murah gitu dibandingkan kamu ngadepin situasi yang sudah situasional. Betul. Seperti itulah gambaran tentang community based security. Terus kalau dari community based security itu ada manfaatnya nggak sih Pak? Banyak. Banyak ya? Manfaat dari community based security terutama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Itu udah pasti. Masyarakat diberdayakan gitu ya. Terus metode ini tidak hanya meningkatkan keamanan lingkungan, tetapi juga menjadikan masyarakat lebih respon. Ya betul. Hadir dan aktif melindungi lingkungan mereka. Oke. Berikut ini saya bisa sampaikan juga ada beberapa hal manfaat lain dari pendekatan keamanan berbasis masyarakat. Pertama, meningkatkan koordinasi antara masyarakat dengan perusahaan atau industri. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah keamanan, maka pendekatan ini akan terbangun koordinasi antara warga dengan pihak keamanan setempat. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan warga. Betul. Kepercayaan warga meningkat terhadap keamanan. Komunikasi terbuka antara masyarakat dan pihak keamanan atau industri dan dapat membantu sinergitas di antara masyarakat karena masyarakat sudah memiliki kepedulian dan peran secara aktif di mana masyarakat sudah memiliki rasa sense of belonging. Betul. Tadi saya sudah singgung. Lalu kita meningkatkan peran masyarakat juga sebagai pengemban nilai keselamatan dalam melakukan keamanan bersama-sama. Masyarakat menjadi pelopor. Masyarakat itu sebagai pelopor inovasi dan tindakan preventif terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Dalam hal ini adalah komunitas meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keamanan terhadap lingkungan mereka. Lalu apalagi meningkatkan peran masyarakat dalam keputusan keamanan. Bahkan masyarakat dilibatkan dalam keputusan keamanan. Komunitas yang terorganisir dan berperan secara aktif dalam memutuskan tindakan dalam mengambil sebuah keputusan terhadap keamanan mereka, ini memungkinkan warga untuk mengambil tindakan yang efektif melawan kejahatan lokal. Kejahatan lokal macam-macam nih. Lalu community based security juga dapat terrealisasi dengan baik serta berkesinambungan dikarenakan telah terjadinya hubungan kedekatan hubungan batin dan memiliki kepedulian bersama di dalam menjaga lingkungannya. Dikarenakan adanya azas manfaat dan kepentingan para pihak. Betul. Jadi kesimpulan dari community based security itu adalah terjalinnya hubungan antara masyarakat dan pihak industri. Dengan begitu masyarakat memiliki sense of belonging dan dari sense of belonging itu masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan menjadi layer pertama dalam membantu mencegah sesuatu yang buruk di potensi ancaman dan gangguan terhadap industri tersebut. Karena tadi udah punya sense of belonging tersebut. Berarti luar biasa sekali ya Pak community based on security ini. Kamu aja bahkan dalam kesempatan ini sudah bisa mengambil kesimpulan betapa community based security ini sangat bermanfaat gitu ya. Karena pasti dengan terjalinnya hubungan emosional tadi ada sense of belonging, rasa memiliki, ya mereka menjadi prevention yang pertama kali di layer dalam lingkungan tersebut. Betul. Jadi kalimatnya apa penutupnya? Iya, yang punya proyek di sana jangan lupa kalau butuh bantuan kita bisa membangun community based security. Telepon saja Rizka kan gitu. Telepon saya? Iya. Oke, boleh. Nah itu dia people penjelasan mengenai community based security. Nah kalian jangan lupa nonton terus video kita setiap hari Senin dan Jumat hanya di YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap di Security First #1.